Di era digital, data pribadi yang sudah seperti emas baru. Setiap kali kita belanja online, daftar aplikasi, ataupun ikut program loyalty, kita menyerahkan data kita yang sangat berharga. Tapi, sudah amankah data kita dan apa hak kita sebagai konsumen? Hari ini bersama saya Sri Lestari dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta dengan NIM 170625218 akan membahas perlindungan data pribadi konsumen berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2022 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Disimak ya teman-teman. Nah, data pribadi adalah setiap informasi yang bisa mengidentifikasi seseorang. Misalnya ada nama, NIK, nomor telepon, alamat, email, dan bahkan riwayat transaksi dan lokasi. Di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022, data pribadi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada data pribadi umum seperti nama, alamat, ataupun email, dan nomor telepon. Dan yang kedua, ada data pribadi spesifik seperti biometrik, kesehatan, dan data anak. Nah, data ini harus dijaga karena penyalahgunaan data dapat menyebabkan penipuan, pencurian identitas, dan juga kerugian finansial. Sebagai konsumen, kita juga punya hak yang dijamin oleh negara. Nah, di Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, kita memiliki hak untuk yang pertama mendapatkan informasi tentang bagaimana data kita dikumpulkan dan digunakan. Yang kedua, ada memberikan persetujuan secara sah, eksplisit, dan jelas sebelum data kita digunakan. Yang ketiga, mengakses dan memperbaiki data pribadi jika ada kesalahan. Yang keempat, menghapus data jika sudah tidak digunakan atau sudah tidak relevan. Yang kelima, menarik kembali persetujuan kapan saja. Dan yang keenam, menolak profiling otomatis yang merugikan. Sementara di Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999, konsumen juga berhak atas keamanan dan kenyamanan dalam menggunakan barang dan jasa. Yang kedua, informasi yang jujur dan jelas termasuk terkait penggunaan data pribadi. Jadi, perusahaan atau pelaku usaha wajib menjaga kerahasiaan data konsumennya. Nah, tidak hanya konsumen loh yang punya hak, pelaku usaha juga punya kewajiban besar untuk melindungi data pribadi. Menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, perusahaan wajib mengumpulkan data hanya untuk tujuan yang jelas. Dan yang kedua, menyimpan data dengan standar keamanan memadai. Yang ketiga, menggunakan data sesuai izin. Dan keempat, memberitahu pemilik data jika ada kebocoran data. Dan yang terakhir, menghapus data jika sudah tidak lagi digunakan. Sedangkan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha wajib menjaga kerahasiaan data pribadi yang diberikan konsumen dalam transaksi. Nah, mungkin kamu pernah ngalamin hal seperti tiba-tiba dapat telepon menawarkan pinjol padahal kamu nggak pernah daftar, atau bahkan kamu pernah mendapatkan SMS undian palsu pakai nama lengkap kamu. Nah, ini tuh contoh penyalahgunaan data. Nah, tanpa perlindungan yang kuat, data kamu ini bisa bocor dan dipakai pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, ada beberapa langkah sederhana yang bisa kita lakukan nih. Yang pertama itu, gunakan password yang kuat dan aktifkan verifikasi 2 angka. Yang kedua, cek izin aplikasi sebelum kita menggunakan aplikasi tersebut atau sebelum install. Jangan asal klik allow. Yang ketiga, jangan berikan kode OTP kepada siapapun. Yang keempat, gunakan jaringan aman saat mengakses layanan keuangan. Yang kelima, baca kebijakan privasi sebelum mengisi data. Dan yang keenam adalah laporkan penyalahgunaan data ke layanan pengaduan resmi. Nah, kalau kamu merasa data kamu disalahgunakan, kamu bisa melapor ke Kominfo melalui aduankonten.id. Yang kedua, Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Yang ketiga, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia. Dan yang keempat, atau kamu bisa melapor ke pelaku usaha untuk meminta klarifikasi dan penghapusan data. Perlindungan data pribadi bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan perusahaan, tapi juga kita sebagai konsumen. Kenali hak kamu menurut Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi tahun 2022 dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen agar kita bisa lebih aman di dunia digital. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa share supaya makin banyak yang sadar betapa pentingnya menjaga data pribadi. Sampai jumpa.